Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatian Umar bin Khattab terhadap rakyatnya benar-benar membuat kita kagum. Siang malam ia memantau keadaan rakyatnya. Ia benar-benar sadar bahwa kepemimpinan itu adalah melayani. Kepemimpinan bukanlah untuk menaikkan status sosial dan juga bukan untuk menumpuk harta yang hanya akan menghasilkan kehinaan di akhirat. Pada masa Khulafaur Rasyidin, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para tabi'in berlomba-lomba berbuat kebaikan dengan membantu orang yang membutuhkan dan menolong orang yang teraniaya. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma termasuk orang yang gigih bersaing di dalam amal kebaikan yang mulia. Ada sebuah kisah yang terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengawasi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Lalu dia melakukan 2 kali lipatnya sehingga dia mendapatkan kebaikan dan berbuat lebih dari Abu Bakar dalam hal kebaikan. Ini masyhur sekali, terkenal sekali perlombaan antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Seringkali Umar bin Khattab ingin mengejar ketertinggalannya dari Abu Bakar. Suatu hari Umar mengawasi Abu Bakar di waktu fajar. Sesuatu telah menarik perhatian Umar. Saat itu Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah setelah sholat subuh. Abu Bakar mendatangi sebuah gubuk kecil beberapa saat. Lalu dia pulang kembali ke rumahnya. Umar tidak mengetahui apa yang ada di dalam gubuk itu dan apa yang dilakukan Abu Bakar di sana. Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan Abu Bakar kecuali rahasia urusan gubuk tersebut. Hari-hari terus berjalan. Abu Bakar tetap mengunjungi gubuk kecil di pinggiran kota itu. Umar masih belum mengetahui apa yang dilakukan Abu Bakar di sana. Sampai akhirnya Umar memutuskan untuk masuk ke dalam gubuk itu. Sesaat setelah Abu Bakar meninggalkannya, Umar ingin melihat apa yang ada di dalam gubuk itu, apa yang dilakukan oleh sahabatnya di situ. Jadi, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap hari ini terjadi. Abu Bakar As-Siddiq itu setelah pulang sholat subuh selalu pergi ke gubuk tersebut. Dikisahkan begitu. Hingga apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq ini menarik perhatian Umar bin Khattab. Sahabatnya ini penasaran. Ngapain Abu Bakar kok ke sana tiap pagi setelah sholat subuh ke sebuah rumah itu? Saat Umar masuk ma'asyiral muslimin ke dalam gubuk kecil itu, Umar mendapatkan seorang nenek tua yang lemah, gak bisa bergerak. Jadi saking tuanya nenek ini tidak bisa bergerak. Kebetulan nenek ini juga penglihatannya sudah mengalami penurunan, jadi tidak jelas melihat. Umar tercengang melihat kondisi gubuk tersebut dan terutama penghuni gubuk tersebut. Dia ingin mengetahui ada hubungan apa nenek tersebut ini dengan sahabatnya Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, "Wahai nenek, apa yang dilakukan laki-laki yang barusan dari sini tadi?" Nenek itu menjawab, "Demi Allah, aku tidak mengetahui wahai anakku. Setiap pagi dia datang membersihkan rumahku ini. Dia menyiapkan makanan untukku. Kemudian dia pergi tanpa berbicara apapun denganku." Masya Allah. Jadi tiap pagi Abu Bakar itu datang ke rumah orang tua tersebut yang sebatang kara, yang sudah lemah, yang sudah rentah, penglihatannya sudah menurun. Abu Bakar datang setelah sholat subuh, membersihkan rumah yang ada di situ, memasakkan makanan, menyiapkan hidangan makanan untuk nenek tersebut. Kemudian Umar menekuk kedua lututnya dan kedua matanya basah oleh air mata. Dia mengucapkan kalimat yang sangat populer, terkenal sekali kalimat ini. "Sungguh engkau telah membuat lelah khalifah sesudahmu wahai Abu Bakar." Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan kalimat Umar bin Khattab. Abu Bakar melakukan hal tersebut di saat beliau menjadi seorang khalifah. Tiap pagi setelah sholat subuh berjamaah datang ke rumah nenek tersebut, membersihkan rumah nenek tersebut, memasakkan makanan, menghidangkan makanan tanpa diketahui oleh nenek tersebut siapakah yang melakukan itu di rumahnya. Dan apa yang disampaikan Umar bin Khattab memberikan kita pelajaran bahwa itu semua dilakukan ketika Abu Bakar memegang jabatan khalifah. Luar biasa ma'asyiral muslimin. Demikianlah perilaku para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
bagaimana mereka berlomba-lomba berbuat kebaikan, fastabiqul khairat, tanpa memiliki keinginan sedikit pun untuk menampakkan kebaikan yang mereka lakukan. Namun mereka lakukan hal tersebut semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Inilah seorang pemimpin yang betul-betul menghayati kepemimpinannya dalam arti yang sebenar-benarnya. Ia memberikan teladan dalam perkataan dan perbuatan. Ia memberikan teladan bahwa kepemimpinan adalah melayani. Abu Bakar adalah seorang yang soleh secara pribadi dan cakap dalam kepemimpinan. Maka Nabi memuji generasi pelanjut mereka. Kaum muslimin menyebutnya sebagai khulafaur rasyidin, pengganti Nabi. Ya, ini 4 sahabat inilah. Teladannya begitu banyak, tidak habis-habis kita pelajari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.